Malam itu angin laut menyapu liar pohon-pohon bakau di pesisir alas Mertasari, tempat yang kerap dijauhi warga sejak dulu. Desas-desus mengatakan ada sesuatu yang tidak wajar di tengah hutan itu. Sesuatu yang bisa mengabulkan keinginan siapapun dengan harga yang tak pernah ringan. Made Wicaksana, seorang pria berusia 45 tahun, berdiri di bibir pantai dengan mata merah menyala karena kurang tidur. Matanya menatap lurus ke arah hutan gelap. Nafasnya berat oleh rasa putus asa. 3 tahun terakhir, usahanya bangkrut. Keluarganya tercerai-berai, dan rumah warisan nenek moyangnya telah dijual untuk menutup hutang. Hari itu ia hanya memiliki satu tujuan: menemui entitas yang konon tinggal di tengah hutan, sang pemberi pesugihan. Dia memulai perjalanan memasuki rimba setelah tengah malam, membawa sesajen lengkap: darah ayam cemani, bunga kamboja hitam, dan sebuah keris tua yang diwariskan dari kakeknya. Menurut petunjuk seorang dukun tua di pasar gelap, benda-benda itu akan menjadi umpan untuk memanggil sang iblis alas. Hutan Mertasari tidak pernah benar-benar sunyi. Di dalamnya selalu terdengar gemerisik daun meski angin tak berhembus. Saat Made melangkah lebih dalam, ia merasakan suhu udara turun drastis. Suara-suara aneh mulai terdengar. Ada bisikan halus, langkah kaki dari arah yang berlawanan, bahkan suara tertawa pelan yang nyaris menyerupai suara anak kecil. Setelah 3 jam berjalan, Made tiba di sebuah tanah lapang di tengah hutan, di mana pohon-pohon membentuk lingkaran raksasa yang seakan mengurung tempat itu. Di tengah lingkaran, berdiri sebuah batu besar berlumut yang bentuknya menyerupai kepala manusia dengan mulut yang menganga. Dia meletakkan sesajen di atas batu itu, menusukkan keris ke jantung ayam, dan membiarkan darahnya mengalir hingga membasahi tanah. Lalu dengan suara serak, ia membacakan mantra yang diberikan dukun itu. Langit mendadak berubah, petir menyambar walaupun tak ada hujan, dan kabut tebal turun dengan cepat, menelan seluruh area. Suara napas berat terdengar dari balik pepohonan, disusul oleh aroma busuk yang menyengat. Kemudian makhluk itu muncul, tinggi lebih dari 2 meter, kulitnya merah kehitaman seperti daging busuk, matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya dipenuhi gigi panjang tak beraturan. Namun ia mengenakan jubah hitam yang kontras dengan wujud tubuhnya yang seperti terbakar. Suaranya dalam dan bergema. "Apa yang kau inginkan, manusia?" Made menunduk gemetar, namun suaranya tegas. "Aku ingin kekayaan. Aku ingin semua kembali padaku. Uang, kekuasaan, dan kehormatan." Makhluk itu tertawa, dan bumi di bawah Made bergetar. "Kau akan mendapatkannya, tapi ada syarat." "Sebutkan," jawab Made tanpa ragu. "Kau harus memberikan sesuatu yang sangat berharga setiap 3 tahun, sesuatu yang hidup, darah manusia. Jika kau gagal, aku akan mengambil tubuhmu dan membiarkan rohmu terkurung selamanya dalam tanah ini." Made pun sempat terdiam, tapi ambisinya lebih kuat daripada rasa takut. Ia mengangguk. "Aku terima." Makhluk itu mendekat, menjilat darah ayam yang mengenang, lalu menggigit tangan Made hingga darahnya menetes ke batu. Luka itu tidak sembuh, dan di tangannya muncul simbol aneh yang bersinar merah. "Perjanjian dimulai. 3 tahun dari sekarang, kau harus kembali membawa tumbal pertamamu." Hidup Made berubah drastis setelah malam itu. Ia mendapat warisan tak terduga dari kerabat jauh. Lalu usaha barunya, sebuah perusahaan ekspor hasil laut, tumbuh pesat dalam waktu 1 tahun.
rumah mewah, mobil, dan wanita-wanita cantik mengelilinginya. Tak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Hanya tetangga lamanya yang menggumamkan. Orang sepertinya tidak mungkin bisa bangkit begitu cepat tanpa bantuan dari yang gaib. 3 tahun berlalu begitu cepat. Tepat di hari yang sama saat ia membuat perjanjian, luka di tangannya terasa panas dan mengeluarkan darah segar. Ia tahu saatnya telah tiba. Dengan penuh kekalutan ia menculik seorang tunawisma dari terminal bus dan membawanya ke alas Mertasari. Namun malam itu, makhluk yang muncul bukan seperti yang dulu. Wujudnya kini lebih besar, lebih mengerikan, dan suaranya menggema lebih kuat. Ia menerima tumbal dari Made dan menancapkan kuku ke dada pria itu hingga jantungnya hancur. Darahnya diserap tanah dan hutan kembali sepi. Tahun-tahun berikutnya, Made terus memenuhi perjanjian itu. Setiap 3 tahun satu nyawa hilang tanpa jejak, dibungkus dalam ritual berdarah. Tapi satu hal yang tak ia duga, makin lama mimpi buruk mulai menghantuinya. Ia sering melihat wajah-wajah korbannya di cermin, mendengar teriakan mereka di malam hari, bahkan mencium bau busuk daging terbakar di kamarnya. Sampai tahun ke-15, ia pun gagal. Tubuhnya melemah karena sakit. Ia tak sanggup lagi berburu tumbal. Ia mencoba membayar orang lain untuk melakukannya, tapi tak satu pun yang kembali. Semua yang terlibat langsung dalam ritual itu menghilang misterius. Malam hari itu, ketika waktu pengambilan tumbal tiba, luka di tangannya terbuka sendiri, mengucurkan darah deras hingga ia pingsan. Ia terbangun dalam kegelapan, tanah lembab di sekelilingnya, tubuh tak bisa bergerak, dan di sana makhluk itu pun berdiri. "Aku telah bersabar, Made Wicaksana. Kini waktumu telah tiba." Dengan satu tarikan, makhluk itu mencabut roh Made dari tubuhnya. Tapi bukannya mati, Made tetap sadar, tersiksa. Jiwanya dimasukkan ke dalam tanah, terkubur bersama akar-akar busuk pohon, disiksa oleh cacing, digigiti oleh roh-roh korbannya. Tubuhnya ditinggalkan seperti mayat kering di tengah hutan. Sejak saat itu, warga sekitar melaporkan suara jeritan dari dalam alas Mertasari setiap malam bulan baru. Dan siapapun yang datang untuk mencari kekayaan di sana tak pernah kembali. Konon, jika kau nekat masuk ke tengah hutan dan berdiri di depan batu berbentuk wajah manusia, kau masih bisa melihat jejak darah yang tidak pernah mengering. Tapi ingat, begitu kau memanggilnya, tak akan ada jalan kembali. 3 bulan setelah Made menghilang secara misterius, warga sekitar mulai curiga. Rumah besarnya di perbukitan dibiarkan kosong. Anjing-anjing penjaga ditemukan mati dengan mata membelalak dan lidah terjulur, seolah ketakutan hingga jantung mereka berhenti. Tidak ada tanda perampokan, tidak ada jejak perlawanan, hanya sisa darah kering di ubin marmer ruang kerja yang tak bisa dihapus dengan cairan pembersih apapun. Cerita kematian Made menyebar seperti racun. Wartawan lokal menuliskan bahwa ia kabur ke luar negeri karena korupsi. Tapi warga yang tinggal di dekat rumah Made tahu, pria itu tidak pergi. Ia telah diambil. Adalah seorang pemuda bernama Raka, mahasiswa antropologi dari Denpasar, yang terobsesi dengan kasus pesugihan di Bali Selatan. Ia telah lama mendengar bisik-bisik tentang alas Mertasari, tentang suara tertawa anak kecil di malam hari, tentang orang-orang yang kaya mendadak namun jatuh sakit tanpa sebab. Raka nekat menelusuri jejak Made. Ia berhasil menyelinap ke rumah tua yang telah lama kosong. Di ruang kerja ia menemukan satu buku lusuh tersembunyi di balik rak,
berbalut kain hitam dan dikunci dengan jepitan perunggu. Buku itu tidak memiliki judul, tapi setiap halamannya penuh dengan tulisan tangan Made. Catatan pengorbanan, ritual, mimpi-mimpi buruk, dan sketsa makhluk yang tak bisa dijelaskan. Semakin dibaca, semakin kabur batas antara kewarasan dan kegilaan. Pada halaman terakhir ada satu kalimat yang diulang puluhan kali. Aku tidak sendiri di sini. Raka merasa dipanggil. Ia mulai bermimpi tentang hutan yang sama, tentang batu berbentuk wajah, dan tentang suara berat yang bertanya, "Apa yang kau inginkan, manusia?" Sesuatu di dalam dirinya, entah rasa ingin tahu atau dorongan gelap yang tak pernah ia sadari, menyeretnya ke alas Mertasari pada malam bulan mati. Berbekal kamera, senter, dan buku catatan Made, Raka pun melangkah masuk. Hutan tampak biasa pada awalnya, tapi saat ia mencapai area lingkaran pohon, suasana pun berubah. Kabut muncul dari tanah, aroma darah dan dupa memenuhi udara. Ia melihat batu itu, dan di depannya ada sesosok tubuh. Tubuh Made masih utuh, walau kulitnya kering seperti jerami, mulutnya terbuka, dan dari dalamnya suara lirih keluar, "Lari." Tapi Raka sudah terlalu dalam. Darah dari luka kecil di tangannya akibat goresan ranting jatuh ke atas batu. Tanpa sengaja ia membuka perjanjian baru. Tanah pun bergetar. Pohon-pohon berdecit seperti tulang patah. Makhluk itu muncul lagi. Kali ini ia lebih menyerupai manusia. Wajahnya tampan, mengenakan pakaian seperti raja zaman kuno. Suaranya lembut dan hangat, tidak seperti setan. Ia menawarkan kebijaksanaan, kekuasaan, bahkan pengetahuan tak terbatas. Engkau telah membuka perjanjian yang tak pernah selesai. Satu tumbal telah gagal. Engkau bisa menggantikannya, atau menjadi tumbalnya. Raka pun terguncang. Tapi saat ia mencoba lari, akar pohon melilit kakinya. Kamera terjatuh, menyala, merekam semua yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Ia menjerit, tapi suara jeritanya hanya menggema dalam lingkaran pohon, tidak pernah keluar. Beberapa minggu kemudian, seorang penjelajah urban menemukan kamera milik Raka. Dalam rekamannya terlihat wajah Raka yang ketakutan, lalu bayangan sosok besar yang mendekat dari belakang. Diakhiri dengan teriakan dan layar gelap. Berita menghilangnya Raka menjadi viral, tapi polisi tidak menemukan mayat. Mereka hanya menemukan batu aneh berbentuk wajah manusia dan bercak darah yang membentuk simbol tak dikenal. Sejak saat itu, hilangnya orang-orang yang terlalu ambisius meningkat drastis. Setiap tahun ada 1-2 orang yang lenyap tanpa jejak setelah menelusuri hutan itu. Seorang YouTuber horor yang mencoba eksplor lokasi pesugihan hilang dalam siaran langsungnya, dan hanya tersisa rekaman bisikan yang berkata, "Satu tumbal belum cukup." Kini, orang-orang percaya bahwa perjanjian pesugihan di alas Mertasari tak pernah berakhir. Begitu satu orang membuka pintunya, pintu itu akan terus terbuka, mencari mangsa baru, dan iblis yang mendiami tempat itu kini tak lagi menunggu diundang. Ia datang sendiri, lewat mimpi, lewat keinginan terdalam manusia. Jika suatu malam kamu bermimpi berada di hutan gelap dan melihat batu berbentuk wajah yang tersenyum padamu, jangan menjawab jika ada suara yang bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Karena begitu kau menjawab, perjanjian pun dimulai dan tidak akan pernah selesai. Beberapa tahun setelah hilangnya Raka, hutan alas Mertasari mengalami perubahan yang tak bisa dijelaskan oleh ilmuwan atau spiritualis.
Satelit memperlihatkan bahwa area tengah hutan membentuk pola melingkar sempurna yang tak pernah ada sebelumnya. Seperti simbol raksasa yang hanya bisa dilihat dari langit. Vegetasi di dalamnya tumbuh 2 kali lebih cepat, namun membusuk dalam semalam. Burung-burung tak lagi terbang melintasi langitnya, dan binatang-binatang liar menghindarinya sejauh mungkin. Namun di tengah ketakutan dan larangan masyarakat sekitar, muncul sekelompok orang yang malah mendekati tempat itu. Mereka menyebut diri mereka Lingkar Darah. Sebuah sekte kecil, terdiri dari orang-orang kaya yang dulunya miskin, dan selebriti yang mendadak tenar. Mereka percaya bahwa iblis di alas Mertasari bukanlah makhluk jahat, melainkan penyeimbang alam, entitas tua yang menawarkan keadilan kepada siapapun yang bersedia membayar dengan pengorbanan. Lingkar Darah menyembunyikan diri di balik yayasan sosial dan organisasi amal. Namun setiap 3 tahun, mereka melakukan perjalanan diam-diam ke tengah hutan, membawa satu korban yang telah dipilih secara khusus. Biasanya seorang gelandangan, pelarian, atau bahkan anak-anak yatim piatu yang namanya tak tercatat dimanapun. Salah satu anggotanya adalah Ardian Tama, mantan ajudan militer yang pernah dikabarkan mati dalam operasi di Kalimantan. Padahal kenyataannya, ia menjadi pengawal utama dalam ritual-ritual rahasia Lingkar Darah. Ardian tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Tatapannya kosong, tubuhnya penuh simbol luka bakar, dan ia tidak pernah berbicara, hanya mendengar perintah. Mereka percaya jika ritual diulang dengan disiplin, mereka akan diberi kehidupan abadi, dan iblis akan menjadikan mereka penguasa dunia bawah dan atas. Namun seperti semua perjanjian dengan entitas gelap, harga yang sebenarnya belum dibayar. Sementara itu, jauh dari Bali, di Jakarta, seorang wanita muda bernama Tiara Prameswari, anak seorang pengusaha yang mati bunuh diri misterius setelah sukses besar, mendapati ayahnya memiliki catatan mirip dengan buku milik Made. Ia menemukan lukisan-lukisan iblis tanpa wajah, surat-surat dari dukun, serta bukti bahwa ayahnya sempat ikut dalam ritual pesugihan bersama Lingkar Darah. Namun yang paling mengejutkan, ada surat yang tertulis untuknya. Bunyinya adalah sebagai berikut. Tiara, jika kau membaca ini, bukan berarti aku gagal melindungimu. Jangan percaya kekayaan yang kita miliki. Aku tidak pernah mendapatkannya dari kerja keras. Aku menjual bagian dari jiwaku. Kau akan menjadi bagian dari perjanjian itu, kecuali kau menghentikannya. Pergilah ke alas Mertasari, bakar batu itu, hancurkan lingkarannya. Tapi hati-hati, dia tahu kamu datang. Tiara tidak percaya. Namun malam-malam dipenuhi mimpi yang sama. Hutan gelap, suara ayahnya menangis, dan makhluk besar bersayap menatapnya dari balik pohon. Tergerak oleh rasa bersalah dan ingin tahu, Tiara menyamar pergi ke Bali, dan diam-diam mempelajari legenda lokal tentang alas Mertasari. Ia bertemu seorang wanita tua yang buta bernama Nikomang Rahayu, satu-satunya yang selamat dari ritual pesugihan yang gagal puluhan tahun silam. Rahayu memperingatkan Tiara bahwa iblis itu tidak bisa dibakar atau dihancurkan. Kau tidak bisa membunuh Jana. Kau bisa tutup langitnya. Ia memberikan Tiara sebuah jimat. Pecahan cermin dari kuil tua yang disebut-sebut bisa memperlihatkan wajah asli iblis. Konon siapapun yang berani menatap wajah itu tanpa rasa takut bisa membalik perjanjian, bukan menghentikannya, tapi mengurungnya kembali selama 100 tahun. Dengan tekad, Tiara memasuki alas Mertasari di malam ritual tahunan Lingkar Darah. Ia menyusup ke tengah lingkaran pohon,
membawa jimat dan catatan ayahnya. Tapi ritual telah dimulai. Lingkar darah berkumpul, menari di sekeliling batu, mengorbankan seorang pemuda yang terikat di atas altar. Tiara mencoba menghentikan mereka, tapi justru tertangkap dan dilemparkan ke tengah lingkaran. Makhluk itu bangkit. Kali ini, ia tidak memakai jubah. Wujudnya berubah-ubah dari lelaki tampan, anak kecil menangis, hingga wanita tua yang tertawa. Suaranya menyerap ke dalam jiwa. Ah, darahmu lebih murni. Putri dari pembohong, mari kita buat perjanjian baru. Tiara menggenggam jimatnya, mengarahkannya ke wajah makhluk itu. Cermin itu memantulkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Sesosok entitas yang bukan iblis biasa, tapi representasi dari semua dosa manusia, keserakahan, pengkhianatan, dan keputusasaan. Anggota lingkar darah mulai menjerit, tubuh mereka terbakar dari dalam. Tanah merekah, dan akar-akar pohon menyeret tubuh mereka ke dalam bumi. Tiara nyaris kehilangan kesadaran, tapi ia membaca doa yang ditemukan di halaman terakhir catatan ayahnya. Bukan mantra, tapi pengakuan, permintaan maaf, dan penolakan atas kekayaan yang diperoleh dari darah orang lain. Batu besar itu pun pecah. Makhluk itu mengeluarkan suara melengking, lalu menghilang dalam kabut darah yang tersedot ke dalam tanah. Pohon-pohon rebah, dan lingkaran misterius lenyap dari peta satelit hanya dalam waktu semalam. Tiara terbangun di rumah sakit seminggu kemudian. Polisi mengatakan ia ditemukan tergeletak di jalan setapak dekat pantai, dengan luka ringan dan luka bakar aneh di telapak tangan. Namun saat ia bercermin, ia melihat bayangan sang makhluk berdiri jauh di belakang. Ia tahu ini belum berakhir, karena perjanjian lama telah dihentikan, tapi perjanjian baru sudah mulai ditulis.